Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melisa Triana dengan NIM 20036054. Saya berasal dari Kimia MK. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu penyakit genetik, yaitu phenylketonuria atau yang dikenal juga dengan PKU. Seperti yang kita tahu, enzim atau biokatalisator adalah katalisator organik yang dihasilkan oleh sel. Enzim sangat penting dalam kehidupan, karena seperti yang kita tahu, semua metabolisme di dalam tubuh dikatalis oleh enzim. Ketika tubuh kekurangan atau kelebihan enzim serta aktivitas enzim yang terganggu dapat menimbulkan penyakit pada manusia. Salah satu contoh penyakitnya yaitu phenylketonuria atau yang disebut juga dengan PKU. Phenylketonuria atau PKU ialah suatu penyakit yang disebabkan karena seseorang tidak mampu merubah asam amino, yaitu fenolalanin menjadi tirosin. Ketidakmampuan merubah asam amino fenolalanin menjadi tirosin inilah yang disebabkan karena penderita tidak memiliki enzim fenolalanin hidroksilase atau PAH, yang mana enzim tersebut berfungsi merubah asam amino fenolalanin menjadi asam amino tirosin. Akibat dari tubuh yang tidak bisa memetabolisme asam amino fenolalanin menjadi tirosin secara baik, menyebabkan terjadinya penumpukan fenolalanin di dalam tubuh dan menyebabkan kerusakan otak. Hal ini terutama terjadi pada anak-anak. Berikut adalah gambar dari kromosom 12 yang merupakan kromosom pengoda enzim PAH atau phenolalanin hidroksilase. Selanjutnya yaitu metabolisme dari fenolalanin. Metabolisme fenolalanin dan tirosin pada manusia yaitu berbagai mutasi menghasilkan suatu blok atau penghalang, yang mana pada pembentukan enzim yang menyebabkan suatu penyakit. Enzim-enzim yang diawasi oleh gen-gen normal tercantum dengan akhiran ase. Penyakit yang timbul akibat kekurangan enzim tertentu disebutkan di dalam tanda kotak. Dan pada gambar dapat dilihat pada kotak-kotak berikut ini. Pada siklus metabolisme berikut ini dapat dilihat dari metabolisme fenolalanin, yaitu pada sebelah kanan ini dapat dilihat beberapa asam amino, salah satunya yaitu fenolalanin, yang memasuki satu reaksi menjadi asetil-asetil-CoA dan kemudian berubah menjadi asetil-CoA yang akhirnya memasuki siklus Krebs. Pada siklus inilah fenolalanin akan diubah menjadi tirosin, namun pada kasus penyakit phenylketonuria, tirosin tidak dapat dihasilkan dengan baik karena tidak adanya enzim PAH atau enzim fenolalanin hidroksilase. Selanjutnya yaitu faktor-faktor risiko dari penyakit phenylketonuria. Beberapa faktor yang meningkatkan risiko seseorang untuk mengidap PKU yaitu yang pertama yaitu memiliki kedua orang tua dengan kecacatan gen yang menyebabkan PKU, yaitu yang selanjutnya menjadi keturunan dari suatu etnis tertentu. Yang mana cacat gen yang menyebabkan phenylketonuria bervariasi tergantung etnis. Phenylketonuria atau PKU itu sendiri lebih sering terjadi pada kelompok etnis lain di luar kelompok Afrika dan Amerika. Yang selanjutnya yaitu gejala-gejala dari penyakit phenylketonuria. Adapun gejala-gejala dari penyakit PKU ini yaitu adalah yang pertama adalah kelainan intelektual atau keterbelakangan mental, dan yang kedua yaitu gangguan tingkah laku emosional seperti serta sosial seperti seorang anak yang sering uring-uringan. Yang ketiga yaitu pertumbuhan dari seorang anak yang lambat. Yang keempat yaitu epilepsi.
Yang kelima tremor, yang keenam sering muntah-muntah, dan yang ketujuh yaitu gangguan kulit seperti ruam, yang kedelapan yaitu bau apek pada nafas, urin, kulit, serta rambut pada anak. Yang selanjutnya yaitu adalah komplikasi yang dapat disebabkan dari penyakit penyakit urea itu sendiri. Yang pertama yaitu adalah kerusakan permanen pada otak yang dapat menyebabkan gangguan ketidakmampuan belajar pada seorang anak. Yang kedua yaitu gangguan saraf seperti tremor ataupun kejang. Yang ketiga menyebabkan ukuran kepala kecil sehingga tidak terlihat tidak wajar atau tidak terlihat proporsional. Yang keempat yaitu gangguan cacat lahir ataupun keguguran. Adapun pengobatan dari penyakit fenilketonuria itu sendiri itu berikut beberapa pengobatan yang dapat dilakukan untuk pengidap penyakit PKU ini yaitu adalah yang pertama mengonsumsi suplemen asam amino, yang kedua menjaga agar kadar fenilalanin di dalam tubuh tidak berlebihan, yang ketiga yaitu pemeriksaan kondisi kesehatan secara rutin. Adapun pencegahan yang dapat dilakukan dari penyakit PKU ini sendiri yaitu adalah kondisi genetik sehingga tidak dapat penyakit urea. Fenilketonuria sendiri adalah kondisi genetik sehingga tidak dapat dicegah. Namun jika seseorang merupakan pengidap fenilketonuria dan sedang mempertimbangkan untuk hamil, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan. Yaitu yang pertama adalah melakukan uji enzim, dan yang kedua yaitu mengikuti diet rendah fenilalanin. Sekian penjelasan dari saya mengenai penyakit genetik yang disebabkan oleh kelainan pada asam amino. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.